Cerita dibuka dengan memperkenalkan sebuah dunia bernama Ardonia, yang mana dunia ini menampung berbagai jenis spesies dengan beragam spek mulai dari manusia sampai anomali, semuanya ada di sini. Sementara itu, ras Ardonia sendiri memiliki kemampuan unik untuk menggunakan kekuatan yang disebut dengan songs yang dapat dimiliki oleh seluruh ras Ardonia. Namun, ada pula kekuatan yang energinya lebih kuat, lebih besar, dan lebih berurat daripada songs atau yang disebut dengan prime songs. Berbeda dengan songs, prime songs memiliki kekuatan yang begitu overpower sehingga tidak sembarang orang yang dapat memilikinya karena khawatir akan digunakan untuk kemudorotan yang akan merugikan ras Ardonia. Akibatnya, untuk mencegah hal yang tidak, keempat prime songs tersebut pun hanya bisa dimiliki oleh masing-masing ketua klan yang terdiri dari klan Kaltaris, Mendoris, Nestoris, dan Sendaris. Namun tak lama setelahnya, di tengah kedamaian kerajaan Ardonia, tiba-tiba saja mereka diserang oleh pasukan kerajaan Nether yang dengan kekuatannya mereka berhasil menginvasi seluruh overworld. Bahkan saking kuatnya tentara mereka, para prajurit legendaris atau yang dikenal dengan sebutan Ender Knight pun tidak dapat menghentikan kebarbaran dari serangan mereka. The two opposing realms clashed. Melihat tragedi tersebut, kerajaan pun memerintahkan para master clan untuk menggunakan prime songs dengan tujuan memenangkan pertarungan melawan kerajaan Nether. Akhirnya dengan berat hati, para master pun mengadakan sebuah turnamen yang bertujuan untuk menentukan siapakah yang pantas menggunakan keempat prime songs tersebut. Hingga akhirnya keluarlah seorang juara yang mampu memenangkan turnamen dan dianggap layak untuk menggunakan prime songs. Namun begitu hendak di giveaway-kan kekuatan prime songs, pria tersebut mengungkap identitas dirinya yang merupakan seorang ketua dari klan Voltaris bernama Ingressus, yang ternyata klan tersebut sudah kena blacklist sejak dahulu kala. Rupanya usut punya usut, alasan klan Voltaris di blacklist dan diasingkan dari sana karena dahulu kala klan mereka dikenal dengan penyalahgunaan kekuatan prime songs yang dimilikinya dan malah menjadi pegundal idaman polsek sehingga berujung pada pengusiran klan Voltaris dari kerajaan Ardonia. Ya, secara ringkasnya seperti itulah kira-kira. Merasa dendam akibat permintaannya untuk menggunakan prime songs tidak di ACC, Ingressus pun nekat merampas secara paksa prime songs dari para master ketua klan. Satu persatu prime songs pun berhasil ia dapatkan, mulai dari Kaltaris, Sendaris, dan Mendoris, hingga tersisalah sekotak prime songs dari klan Nestoris yang belum berhasil ia dapatkan. Untungnya, yang mana prime songs tersebut dimiliki oleh ketua klan Nestoris yang bernama Aegus Nestoris. Semenjak kejadian perampasan 3 prime songs tersebut, Ingressus pun dijuluki dengan sebutan The Dead Singer. Dan setelah melancarkan aktivitas kriminal yakni perampasan prime songs di Ardonia, Ingressus pun kembali ke tempat pengasingan klan Voltaris berada dan ia menyadari setelah merebut 3 prime songs, dirinya pasti akan diburu mati-matian oleh Ardonia. Namun begitu melihat jumlah member klannya yang hanya sebanyak anggota kerja kelompok, Ingressus pun yakin jika klan Ardonia menyerang, maka kedepannya Voltaris hanya akan menjadi cerita urban legend yang eksistensinya setara dengan dongeng Malin Kundang. Akibatnya, Ingressus pun memutuskan untuk membangun aliansi dengan kerajaan Nether untuk memperkuat posisi mereka melawan Ardonia. Bahkan dalam perang tersebut, semua pasukan dikerahkan untuk melawan aliansi klan Voltaris, mulai dari pasukan manusia, Ender Knight, Magnorit dari kerajaan Carton, Velinas dari kerajaan Concord, bahkan rumornya Herobrine juga ikut mendonasikan bogemnya dalam peperangan tersebut. Namun sayangnya, walaupun segala upaya sudah dikerahkan, aliansi klan Voltaris dan kerajaan Nether rupanya terlalu kuat untuk mereka hadapi sehingga berujung pada kekalahan. Hingga akhirnya muncullah seorang Ardoni muda bernama Achille Nestoris yang berhasil memimpin jalannya perang dan memukul mundur pasukan kerajaan Nether kembali ke habitatnya. Dan karena kepiawaiannya inilah ia dijuluki sebagai Tide Singer. Akibat mundurnya kerajaan Nether ke habitatnya, klan Voltaris pun kehilangan sekutunya dan terpaksa kembali ke tempat pengasingannya semula yang berada di pegunungan Felgreen. Sementara Dead Singer dan Tide Singer, keduanya bertempur habis-habisan di puncak pegunungan Felgreen sampai keduanya pun gugur dalam pertarungan. Dan setelah berhasil memenangkan perang dunia antar dimensi, ketiga prime songs yang dicuri pun dapat dikembalikan ke ketua klannya masing-masing dan sejak saat itulah perang Akbar dinyatakan sudah berakhir. Alhamdulillah. Singkat cerita, 150 tahun pun berlalu. Di sini kita diperlihatkan seorang pria tampan bernama Taleo Sendaris yang juga merupakan panitia dalam turnamen pemilihan pengguna Prime Song 150 tahun yang lalu, dan seorang manusia bernama Hauken yang mana rupanya mereka sedang mengulas sejarah dunia mengenai perang besar Ardonia yang tercatat di Wall of Time. Rupanya Hauken dan Taleo sedang mencari kebenaran eksistensi klan Voltaris yang mana tertulis di Wall of Time bahwa saat ini mereka berada di pegunungan Felgreen. Demi mengungkap eksistensinya
menyaksikannya secara live streaming, keduanya pun langsung OTW ke pegunungan Felgreen yang konon katanya menjadi tempat pengasingan klan Voltaris. Singkat cerita, setelah melalui perjalanan yang sangat panjang, mereka akhirnya sampai di puncak pegunungan Felgreen yang mana rupanya kedatangan mereka di pegunungan Felgreen sudah disambut dengan meriah oleh klan Voltaris. Hingga akhirnya ada seorang komandan klan bernama Tigran Voltaris yang sudah mendengar rumor mengenai kehebatan Thaleus Sendaris yang banyak membunuh saudara-saudara satu klannya di masa lalu. Akibatnya pertempuran antara Thaleus dan Tigran pun tak dapat terelakkan. Keduanya bertempur dengan sengit sampai akhirnya Tigran berhasil mendominasi pertarungan dan hampir membunuh Thaleus. Beruntung ia diselamatkan oleh Hawken, namun justru hal inilah yang membuat Hawken terbunuh. Di tengah kondisinya yang sekarat, jelas Thaleus tidak bisa memaksakan diri beradu gedik melawan Tigran. Beruntung dengan kemampuan teleportasinya, ia berhasil kabur dari kejaran klan Voltaris sehingga Thaleus tidak harus bernasib sama seperti Hawken. Scene pun berpindah memperlihatkan dua ekor makhluk hidup yang bernama Grim dan Jalkar, yang rupanya alasan kameramen menyorot mereka karena sebentar lagi kedua begundal ini hendak melakukan aksi pencurian sebuah telur naga yang berada di dalam Eteria. Namun alih-alih membawa skema denah Eteria, Grim malah membawa kertas usang berisi perjanjian pesugihan, sehingga mau tidak mau mereka pun harus berimprovisasi dalam aksi pencuriannya tersebut. Singkat cerita, maksudnya sayangnya mereka tidak terlalu kesulitan dalam mencuri telur naga dan berhasil kabur dari Eteria. Namun apalah daya, Ridho pemilik telur naga tidak menyertai mereka sehingga baru juga berhasil kabur dari Eteria. Telur tersebut pun tersenggol oleh Grim, dilanjut dengan terjun bebas ke dalam jurang dan berflicker entah kemana. Alhasil mau tidak mau Grim dan Jalkar pun harus mencari keberadaan telur naga tersebut ke penjuru Ardonia. Scene pun kembali dipindah-pindah oleh animator, yang mana kali ini kita dipertontonkan dua orang anggota klan Sendaris yang sedang berlatih mengasah kemampuan pedang mereka. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang Ardoni bergender woman yang bernama Ria dan satu Ardoni lainnya bergender lanang yang bernama Sen. FYI, Sen merupakan hasil celap-celup rudal dan serabi antara klan Voltaris dan Sendaris, sehingga lahirlah Sen dengan ras yang tidak terdaftar dalam daftar sensus penduduk. Namun untungnya dirinya diadopsi dan diangkat menjadi klan Sendaris meskipun dirinya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam klan manapun. Kembali ke cerita, di tengah latihan adu mekanik mereka, tiba-tiba saja Sen menghadiahi Ria sebuah tombak perang tahun 12 Masehi hasil buatannya sendiri dengan bantuan tutorial dari YouTube, yang mana hadiah ini langsung diberi pujian oleh Ria sampai-sampai Ria nggak tahan ingin segera mengetes seberapa kuat tombaknya jika ditusukkan ke dalam perut Sen. Enggak lah, anjing, bercanda. Namun tiba-tiba saja berflikerlah Thaleus Sendaris di antara mereka, yang mana maksud dan tujuan ia mendatangi Ria dan Sen bukan untuk menagih cicilan KPR, melainkan Thaleus berniat meng-giveaway-kan kekuatan Songs kepada mereka berdua. Karena menurut Thaleus, di usianya yang sekarang, Ria dan Sen sudah dianggap layak untuk menggunakan kekuatan Songs yang juga merupakan salah satu ciri dan keunikan yang dimiliki bangsa Ardonia. Tak berselang lama muncullah ayah kandung Ria yang juga merupakan ayah tiri Sen yang bernama Osivian, yang mana ia langsung mengeluarkan beribu bacotan hangat kepada Sen dan Ria karena dirinya sudah berkali-kali mengingatkan mereka berdua untuk tidak saling berdekatan. Bukan tanpa alasan, rupanya Ria merupakan salah satu dari sedikit Ardoni wanita yang masih hidup, sehingga ayahnya pun menjadi overprotective terhadap Ria, sedangkan Sen yang merupakan anak angkat yang bahkan klannya saja tidak dapat diklasifikasikan, sehingga hal ini membuat ayahnya tidak mau anaknya memiliki hubungan dengan Sen. Akhirnya mereka berdua pun diperintahkan untuk kembali ke kamarnya masing-masing. Sementara itu, Thaleus hendak menceritakan kepada Osivian tentang apa yang terjadi padanya perihal klan Voltaris yang baru saja meet and greet dengan dirinya. Singkat cerita, siang pun berganti malam. Di sini kita diperlihatkan Thaleus dan Osivian yang sedang mendiskusikan perihal klan Voltaris, yang mana Thaleus mengaku bahwa dirinya sudah melaporkan eksistensi Voltaris kepada para master, namun mereka tidak menindaklanjuti laporan Thaleus karena kurangnya bukti dari perkataan Thaleus. Akibat laporannya yang tak kunjung didengar, Thaleus pun berniat menyembunyikan Prime Songs di tempat yang berbeda-beda untuk mengantisipasi jika Voltaris menyerang Ardonia. Namun di tengah perbincangan mereka, rupanya Sen diam-diam sedang menguping pembicaraan Thaleus dan Osivian, yang tentunya hal ini membuat Osivian marah. Mulanya Osivian berniat untuk memberi Sen hukuman yang berat, namun tiba-tiba saja Thaleus berkata bahwa dia akan membawa Sen dalam perjalanannya menyembunyikan Prime Songs dan mendisiplinkannya dengan caranya sendiri. Osivian pun setuju dan ia berharap sikap anak angkatnya dapat berubah setelah kembali dari perjalanan bersama Thaleus.
Scene pun berpindah ke sebuah penjara dan memperkenalkan kita dengan seorang main karakter baru bernama Lukan, yang mana ia merupakan seorang kriminal kelas 3 dan karena terbukti hanya melakukan kejahatan kecil sehingga dirinya akan segera dibebaskan dan ditugaskan di pertambangan. Namun justru hal inilah yang membuat Lukan kecewa sebab dirinya mengaku bahwa ia merasa lebih aman di penjara daripada di pertambangan. Karena konon katanya banyak mayat hidup atau yang biasa kita kenal dengan hostile mob sejenis skeleton, creeper, zombie, dan entitas pengkokop nyawa yang bermunculan di sana, sehingga bekerja di pertambangan termasuk dalam pekerjaan paling berbahaya setelah kurir COD yang harus berduel dengan pelanggan. Singkat cerita, walaupun kesal, ujung-ujungnya Lukan pun pergi ke pertambangan pula dan bertemu dengan pengawal pribadinya yang hobi kobam alias mabok yang bernama Eddie. Hey! What? Nice to meet you, Lucan. My name's Eddie. Let's get started. Potato? Namun di saat Lukan diajak room tour oleh Eddie di pertambangan, tiba-tiba saja sesosok entitas misterius melemparkan Nether Skeleton Skull dan tiba-tiba saja keadaan berubah mencekam, yang mana pertambangan seketika dipenuhi oleh para hostile mob yang dilengkapi dengan senjata dan armor. Dan di saat Eddie hendak beradu ilmu dengan para monster, ia justru terdorong jatuh dan skydiving ke dalam jurang meninggalkan Lukan seorang diri. Beruntung, Lukan dapat mengambil sebilah pedang milik Eddie sehingga setidaknya ia bisa meningkatkan peluang hidup supaya tidak bernasib sama seperti Eddie. Scene pun kembali berpindah menyorot seorang main karakter baru bergender perempuan yang bernama Abigail. Di tengah aktivitas perburuan ilegalnya, secara tidak sengaja ia menemukan seonggok telur naga yang baru saja dicuri oleh Jalkar dan Grim dari Eteria. Di sini Abigail tidak mengetahui bahwa yang di depannya adalah telur naga, jadi ia memasaknya. Enggak guys, bercanda. Di sini Abigail tidak tahu bahwa yang ditemukannya adalah sebuah telur naga, sehingga ketika ia dan anjingnya yang bernama Sam menemukan telur naga, mereka membawanya pulang ke rumah dengan anggapan itu adalah batu berwarna ungu biasa. Di sini kita diperlihatkan bahwa Abigail tidak tinggal dengan orang tua kandung karena mokad, melainkan ia tinggal bersama orang tua angkatnya yang bernama Mr. Finch. FYI, kita akan diperlihatkan dengan karakteristik parenting dari Mr. Finch yang sangat membatasi Abigail dari dunia luar. Bahkan sebagian besar hidupnya ia habiskan hanya untuk menjadi petani. Jadi jangan heran jika kedepannya Abigail tidak tahu apapun tentang dunia Ardonia ataupun Ender Knight. Kembali ke cerita, di sana Abigail terciduk membawa suatu benda berwarna hitam pekat yang mana ia mengatakan hanya memungut seonggok batu tak guna. Namun Mr. Finch tahu bahwa benda itu adalah sebuah telur naga yang bahkan jika dijual di dark web harganya dapat menjadi 2 kali lipat harga ginjal. Mr. Finch pun segera mengamankan telur tersebut di rumahnya dan menyuruh Abigail untuk segera memanen gandum dan tebu. Kameramen pun kembali menyorot Lukan yang berhasil selamat dan keluar dari pertambangan meski ia harus membawa oleh-oleh 2 anak panah yang bersarang di punggungnya. Tak lama setelahnya, Lukan pun kemudian dirawat hingga pulih dan diinterogasi oleh pejabat pemerintah Velden untuk dimintai keterangan. Setelah mendengar pernyataan Lukan, pemerintah pun mengaitkannya dengan sebuah sekte yang mempelajari ilmu sihir untuk mengendalikan hostile mob atau yang dikenal dengan sebutan necromancer. Akhirnya pemerintah pun memutuskan memberi Lukan tugas untuk melacak dan mengumpulkan informasi mengenai necromancer yang rumornya berusaha mengendalikan hostile mob untuk dijadikannya sebagai pasukan. Alhasil mau tidak mau, intinya harus mau, karena ini merupakan perintah langsung dari pemerintah untuk mengumpulkan informasi mengenai necromancer. Scene pun kembali berpindah memperlihatkan kediaman Mr. Finch yang didatangi oleh pasukan Eteria yang sedang mencari keberadaan 2 pencuri telur naga. Melihat hal tersebut, Abigail pun khawatir jika Mr. Finch akan memberikan telur naga ke pihak Eteria sehingga ia berusaha untuk menyembunyikannya ke tempat yang aman. Namun rupanya Mr. Finch tidak sedermawan yang Abigail kira karena ia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada penjaga dan justru berkata bahwa lebih baik menjual telur tersebut dengan harga mahal daripada diberi imbalan 2M alias makasih mas ke pihak Eteria. Namun begitu Abigail hendak memberikan telurnya kepada Mr. Finch, secara tidak sengaja telur itu pun terjatuh dan Mr. Finch keceplosan mengatakan bahwa Abigail begitu ceroboh, bahkan karena kecerobohannya lah kedua orang tuanya meninggal. Di sini kita tidak disebutkan atau diceritakan sejarah mengenai Abigail dan orang tuanya. Namun begitu mendengar pernyataan tersebut, Abigail pun pundung dan pulang ke rumahnya bersama anjingnya. Singkat cerita, Abigail pun tertidur dan ia bermimpi dirinya tersumon di sebuah tempat antah berantah yang berlatar tempat di dalam kastil kerajaan The End dan dikelilingi oleh Enderman serta mahkota berwarna ungu di kursi singgasana raja. Apakah ini pertanda Abigail akan menjadi pemimpin pasukan Ender Knight atau ia lupa baca doa tidur? Entahlah, wallahu a'lam bishawab. Mimpinya pun berakhir dengan hadirnya Raja Paitus alias putra dari Raja Kronos dari kerajaan Nether dan ia pun terjatuh ke dalam void sehingga membuatnya terbangun dari mimpi anehnya.
Namun baru juga diberi mimpi buruk ia mendengar kakek tua bau tanah yang sedang beradu cangkem yang rupanya ia dibegal oleh Jalkar dan Grim yang berhasil menemukan keberadaan telur naga. Melihat kejadian tersebut, Abigail pun berusaha menghalangi Jalkar dan Grim, namun apalah daya yang dihadapinya adalah spesialis rampok dan pembegalan sehingga ia pun harus tercium bau mentah oleh Jalkar dan tak sadarkan diri. Sin pun kembali berpindah memperlihatkan Lucan yang sedang berusaha memancing Necromancer dengan membakar daging zombie di tengah hutan. Namun tiba-tiba saja ia diserang secara mendadak oleh sosok misterius yang hampir membunuhnya. Di sini kita diperkenalkan dengan karakter baru dari spesies felina bernama Nika, yang juga sedang berburu Necromancer dan mengira Lucan adalah Necromancer karena daging busuk yang ia panggang. Dan tak berselang lama rupanya jebakan Lucan berhasil menarik perhatian Necromancer dan hostile mob, namun alih-alih melawannya seperti niat kedua makhluk ini, Nika justru kabur ke rumahnya yang berada di atas pohon, diikuti oleh Lucan yang juga membuntuti Nika sampai ke rumahnya. Di sana mereka berdua pun terlibat sedikit perbincangan dan perdebatan, namun pada ujungnya Lucan dan Nika sepakat untuk bekerja sama mencari tahu informasi mengenai Necromancer. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan Taleus dan Sen yang sedang berpamitan kepada Ria dan Ossivian untuk memulai perjalanannya dalam rangka menyembunyikan Prime Songs ke tempat yang aman agar tidak ditemukan oleh Voltaris. Setelah berpamitan dan meninggalkan kata-kata terakhir jaga-jaga jika tewas di jalan, mereka pun memulai perjalanan panjangnya dengan menaiki Tesla. Edan naik Tesla anjing. Setelah berpamitan, mereka pun memulai perjalanan panjangnya menuju kerajaan Concord dengan menunggangi kuda. Maksudnya menunggangi Taleus. Enggak lah anjing, gila aja Taleus ngangkat kuda. Setelah menempuh perjalanan yang begitu melelahkan, akhirnya mereka sampai di sebuah tempat bernama Oakendale. Setelah menempuh perjalanan yang begitu melelahkan, akhirnya mereka sampai di sebuah tempat bernama Oakendale di kerajaan Concord. Namun rupanya tempat tujuan mereka bukanlah di Oakendale, melainkan mereka harus melanjutkan perjalanannya menembus dimensi ruang dan waktu dengan melalui sebuah beacon. Dan mereka berdua pun diteleportkan ke Jurassic Park. Enggak nyet, bercanda nying. Setelah raga mereka ditransferkan ke sebuah tempat bernama Crown Peak, Taleus pun mengunjungi rumah seorang temannya yang bernama Suliman yang merupakan seorang sultan di daerah Crown Peak hasil dari aktivitas jual beli ramuan ilegal di pasar gelap. Mulanya Suliman tidak mau membukakan pintu untuk Taleus sehingga memaksanya untuk mendobrak masuk rumah Suliman. Enggak guys, bercanda. Di sana ia berniat untuk memindahkan Prime Songs kepada Suliman karena Taleus percaya bahwa Suliman dapat menjaga Prime Songs dengan baik. Bukan tanpa alasan, sebab Suliman memiliki bisnis perdagangan ramuan ilegal di pasar gelap yang berhasil ia kembangkan tanpa terdeteksi oleh pemerintah. Sehingga hal inilah yang membuat Taleus percaya bahwa Suliman mampu menjaga rahasia dengan sangat baik. Sementara itu, di sisi lain kita diperlihatkan Abigail yang baru terbangun dari pingsannya setelah diberi bogeman maut oleh Jalkar, yang mana Mr. Finch pun menyuruhnya untuk beristirahat dan tidak mencampuri urusan orang lain karena mau bagaimanapun mereka tidak tahu jelas asal-usul telur tersebut bisa keluar dari Eteria. Namun di sini Abigail mengatakan bahwa dirinya bersikeras untuk mencari telur naga tersebut dan mencari keberadaan Jalkar yang sudah mencurinya. Sin pun kembali berpindah memperlihatkan Lucan yang sedang memancing Necromancer dengan trik yang sama. Dan tak berselang lama muncullah beberapa ekor zombie diikuti oleh kehadiran Necromancer di hadapannya. Namun rupanya itu semua merupakan jebakan yang memang sudah direncanakan oleh Lucan dan Nika, yang mana secara tiba-tiba Nika langsung menyergap Necromancer dari belakang dan menginterogasinya. Namun karena tidak mendapatkan informasi apapun darinya, Nika pun menggediknya hingga pingsan sehingga kini Lucan bisa menggunakan kostumnya untuk menyamar sebagai Necromancer untuk menyusup ke markas mereka yang berada di dalam Gunung Tempus. Sementara itu, di sisi lain Taleus dan Sen yang baru saja pulang dengan menunggangi kuda kotaknya, tiba-tiba saja mereka dihadiahi kondisi desa yang sudah dilalap api gratis, sehingga membuat Sen yang menyaksikan kejadian tersebut secara live streaming pun panik akan kondisi lubang charger dan keluarganya yang entah sudah seperti apa bentuk rupa wujudnya setelah dibakar hidup-hidup. Namun Taleus menyuruh Sen agar jangan masuk ke dalam sebab bisa jadi klan Voltaris lah yang menyerang desa mereka. Alih-alih menuruti perintah Taleus, si Black malah ingin mereview kamar untuk terakhir kalinya, dan tak berselang lama ia dijemput oleh Taleus yang mengatakan bahwa mereka harus segera pindah ke tempat yang lebih aman, yaitu Ataraxia. Namun belum sempat mereka berdua menunggangi kuda perangnya, mereka dicegat oleh kehadiran klan Voltaris yang tiba-tiba berflicker di belakangnya, dan Taleus pun menyuruh Sen untuk mengambil kuda perang sementara dirinya menghadapi klan Voltaris seorang diri. Akibatnya Taleus pun harus bertarung mati-matian melawan klan Voltaris, sementara Sen yang belum ada 10 meter jauhnya dari Taleus tiba-tiba
saja ia dicegat oleh seekor anggota klan Voltaris sehingga ia juga harus terlibat adu mekanik tanpa menggunakan senjata. Namun untungnya kuda perang Taleus mendonasikan sepakan kuda liar kepada klan Voltaris sehingga kini Sen dapat menjemput Taleus yang sedang bertarung untuk segera kabur dari sana. Sementara itu, di saat Taleus tengah dikepung klan Voltaris, ia bertemu dengan Tigran Voltaris yang pernah ia hadapi di pegunungan Felgreen pada awal film, dan Taleus pun berseru bahwa ia akan menghentikan apapun yang direncanakan Voltaris, dan Tigran juga mengatakan kepadanya bahwa ia juga tidak akan membiarkannya melarikan diri kedua kalinya. Setelah Taleus mengalahkan minion-minion jahanam di sekitarnya dan mencoba menghadapi Tigran dengan segenap sisa tenaga yang ia miliki, begitu Taleus mencoba melarikan diri bersama Sen, Tigran meluncurkan tombak berkecepatan cahaya yang menembus dadanya sehingga membuatnya tewas tanpa sempat mengucapkan kata-kata terakhir atau membagi harta waris. Melihat kejadian naas tersebut, Sen pun terpaksa meninggalkan mayat Taleus di TKP dan pergi menuju Ataraxia seorang diri. Setelah berhasil membunuh Taleus, terbitlah senyum jahat di muka Tigran, dilanjut dengan mengambil satu-satunya warisan dari Taleus, yaitu Diamond Great Sword milik Taleus. Kameramen pun kembali diteleportkan memperlihatkan dua spesialis begal lintas Sumatera yang hendak mencuri kuda. Namun tiba-tiba saja sebuah anak panah melesat hampir membunuh Jalkar, yang mana rupanya anak panah tersebut berasal dari Abigail yang berhasil menemukan mereka. Singkat cerita, setelah pertarungan singkat, para begundal pun membatalkan niatnya mencuri kuda karena kali ini pemiliknya berhasil menciduk mereka, dan untungnya Abigail mengenali pemilik kuda tersebut sehingga ia pun diberi sedikit tumpangan untuk mengejar Grim dan Jalkar. Singkat cerita, setelah kedua begundal ini berhasil lolos dari kejaran Abigail, rupanya mereka sudah memiliki janji COD-an telur naga bersama para Voltaris, namun sesuai dengan metode pembayarannya yaitu COD alias cash or duel, sehingga para Voltaris pun memilih jalur kekerasan demi bisa mendapatkan telur naga tersebut. Beruntung walaupun dirinya harus dihadapkan dengan situasi duo versus squad, Jalkar dan Grim berhasil mengalahkan semua Voltaris yang ada. Akibat gagalnya COD-an mereka dengan Voltaris, kini mereka harus kembali mencari calon pembeli baru yang mau meng-check out telur naga haram mereka. Ya, beginilah nasib barang curian, dijual susah, dipiara gak ada guna. Sin pun berpindah memperlihatkan Lucan yang berhasil menyusup ke dalam markas Necromancer, namun dirinya dikejutkan dengan kehadiran para hostile mob yang mengira kali ini ada menu makan siang baru. Namun sayangnya meskipun Lucan sudah memiliki tengkorak jawir penangkal hostile mob, ia belum sempat menonton tutorial cara menggunakan Nether Skeleton Skull yang baik dan benar, sehingga kini eksistensi Lucan terancam punah dan menjadi mitos, sampai akhirnya ia diselamatkan oleh seorang anggota Necromancer yang mengira ia adalah seorang member baru tukang skip tutorial yang belum bisa mengendalikan kekuatannya. Di sini kita diberi kesempatan untuk melihat langsung sang ketua guild atau yang bisa kita sebut dengan Necrolord, sebab karena penyamarannya lah kini Lucan bebas meruntur markas Necromancer tanpa harus dicurigai. Buset, gak panas bang? Singkat cerita, Lucan pun diberi tugas baru oleh para Necromancer, yang mana tugasnya kali ini adalah membumi hanguskan rumah pohon Nika, yang tentu saja hal ini menimbulkan keraguan-raguan kepada Lucan. Melihat tingkah laku Lucan yang mencurigakan, Necromancer pun segera mengungkap penyamaran Lucan, dan disinilah dirinya terciduk sedang memata-matai Necromancer. Akibatnya, rumah pohon Nika pun dibakar oleh Necromancer dan Lucan pun ditantang berduel dengannya. Beruntung dengan sigap Nika menyergap satu Necromancer dan beberapa hostile mob dari atas pohon, sementara satu Necromancer lainnya berhasil kabur dari kejaran mereka. Melihat rumah pohonnya disetubuhi api, Nika pun berniat mengambil seluruh informasi tentang Necromancer yang berada di dalamnya. Namun Lucan menjelaskan bahwa mereka tidak punya waktu lagi dan keduanya pun berenang menyeberangi sungai, dan di sanalah mereka berdiskusi mengenai informasi Necromancer. Di sana Lucan menjelaskan walaupun informasi yang ada pada rumah pohon Nika hangus terbakar, setidaknya mereka berhasil mengetahui keberadaan markas Necromancer untuk kemudian dicepukkan ke pejabat Felden. Sementara itu, di sisi lain Sen yang sedang OTW menuju Ataraxia tanpa peta dan hanya bermodal bismillah, sehingga ia pun tersasar ke sebuah kota bernama Hogtown yang mayoritas masyarakatnya berasal dari ras manusia. Namun sayangnya tidak ada satupun makhluk yang dapat dimintai pertolongan, sebab di kota yang hampir terancam azab Tuhan tersebut mayoritas penduduknya merupakan tukang kobam sejati. Bahkan ada kalanya di mana Sen melihat kegaduhan hanya karena manusia-manusia ini terganggu dengan kehadiran ras Magnorit yang sedang membaca buku di bawah pohon. Melihat SDM masyarakat yang begitu luar biasa minusnya,
Sen pun meng-add friend satu-satunya entitas berakal di sana dari ras Magnorid yang bernama Igneous. Tak lupa setelah saling meng-add friend dan tukeran ID FF, Sen juga menanyakan letak keberadaan Ataraxia kepada Igneous, namun sayangnya ia juga belum pernah mendengar tempat tersebut. Namun meski demikian, untungnya Igneous tahu tempat membeli peta yang berada di kota Biggerton, sehingga Sen tidak perlu khawatir nyasar ke tempat serupa tempat para SDM minus berkumpul seperti di kota Hogtown. Sementara itu, kembali ke POV Begundal, di tengah perjalanan maksiat Jalkar dan Grim, mereka harus dihadapkan dengan seonggok Enderman yang sudah bukan rahasia umum. Jika salah satu dari mereka bertatapan mesra dengan Enderman, maka akan dianggap sebagai deklarasi perang oleh Enderman. Sayangnya, walaupun keduanya sudah berusaha menghindari makhluk hitam di hadapannya, mereka tetap saja harus beradu ilmu kanuragan dengan entitas satu ini. Dan di saat Enderman hendak mengambil telur naga untuk dibawa ke alam goib, dengan sigap Grim melempar sabitnya sehingga membuat tangan Enderman teramputasi dan memaksanya berteleport entah kemana untuk menghindari mereka berdua. Setelah berhasil mengeroyok Enderman sampai membuatnya berflicker entah kemana, mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya mencari calon pembeli telur naga mereka dengan memanjat sebuah tebing. Namun ibarat kata habis gelap terbitlah terang kemudian terbenam lagi, yang mana sebelum Grim mencapai puncak secara tiba-tiba ia diserang oleh Abigail menggunakan anak panah sehingga membuat Grim terpaksa ditinggal oleh Jalkar yang mengatakan bahwa ia sudah tidak bisa lagi membuang waktunya dengan meladeni entitas woman satu ini. Grim yang merasa kesal dengan Abigail karena membuat dirinya ditinggal oleh Jalkar, ia pun kemudian menyerang Abigail dengan sangat brutal dan keduanya pun terlibat dalam pertarungan yang begitu sengit. Sampai akhirnya secara tidak sengaja sabit listriknya tercelup ke dalam air dan menyetrum Grim sehingga menimbulkan efek stun sementara waktu kepada Grim. Di sini kita diperlihatkan walaupun Abigail bisa mengirim Grim untuk berduel dengan malaikat penyiksa kubur detik itu juga, namun ia memilih untuk tidak melakukannya dan malah melanjutkan perjalanannya mengejar telur Ender Dragon yang berada pada Jalkar. Sementara itu, di saat Sen dan Igneous sedang OTW menuju Biggerton, muncullah seekor Jalkar yang langsung melompat ke arah Sen dan berniat mencuri kudanya. Bahkan ia juga sempat menyerang Igneous, namun karena perawakannya yang berbahan dasar batuan vulkanik dari letusan Gunung Tambora, Jalkar pun hampir tewas dibuatnya sehingga ia pun kabur begitu saja dengan telur Ender Dragon di punggungnya. Tetapi bodoh amat dengan Jalkar sebab tanpa sadar Sen dan Igneous rupanya sudah sampai di tujuan mereka yakni Biggerton. Begitu mereka memasuki Biggerton, keduanya justru mendapat perlakuan yang kurang baik di tengah masyarakat yang mayoritasnya merupakan ras manusia. Usut punya usut, rupanya bangsa Magnorid memiliki reputasi yang buruk dan dikenal agresif sehingga sebagian besar bangsa manusia kebanyakan tidak suka dengan keberadaan Magnorid. Bahkan begitu hendak membeli peta, mereka diberi harga 4 kali lipat dari harga yang seharusnya. Beruntung di sana mereka bertemu dengan Abigail yang bagaikan bocah polos yang tidak tahu menahu mengenai Magnorid, bahkan ia juga meminjamkan petanya kepada Igneous. Di sana, Abigail pun mengatakan bahwa dirinya sedang mengejar seseorang yang membawa telur naga. Mendengar hal tersebut, Igneous pun mengatakan bahwa mereka baru saja melihat seorang begundal yang hampir membegal kuda milik Sen dan berlari ke arah timur laut dari Biggerton. Setelah mendapat informasi dari Igneous mengenai keberadaan Jalkar, pertemuan mereka pun harus berakhir di sana sebab keduanya sama-sama memiliki perjalanan yang harus mereka tempuh. Sin pun kembali menyorot Lucan yang sedang memberi laporan hasil observasi yang sudah mempertaruhkan nyawa dan masa depan gemilangnya kepada pejabat di kerajaan Velden. Di sana, Lucan mengatakan bahwa ia berhasil menemukan sarang necromancer yang berada di bawah Gunung Tempus tanpa harus meminta Sherlock terlebih dahulu karena ia berhasil menyamar jadi begundal meski ujung-ujungnya akunnya kena banned permanen dari klan. Dan di sana Lucan mengatakan bahwa sepertinya sebentar lagi para sekte topeng tengkorak-tengkorakan itu akan segera menyatakan open war dalam waktu singkat. Mendengar pernyataan tersebut, pejabat Velden pun segera mengeluarkan surat perintah untuk dikirimkan ke pangkalan militer Fort Zuka, yang mana surat tersebut berisi perintah memberantas necromancer sebelum terjadinya invasi. Singkat cerita, Nika dan Lucan pun pergi ke pangkalan militer Fort Zuka untuk mengantar surat perintah tersebut, dan sesampainya Nika dan Lucan di Fort Zuka, mereka bertemu dengan sang kapten yang rupanya Lucan mengenali sang kapten dan sang kapten mengenali Lucan. Intinya kedua kepala kotak ini saling kenal, namun alih-alih saling memberi salam, entah itu salam pramuka atau salam dari Binjai, sang kapten justru mengeluarkan tutur kata yang begitu menyayat hati, ginjal dan paru, yang mana ia
menyinggung status Lucan yang merupakan mantan kriminal yang pernah tersegel di penjara. Tentunya hal ini membuat Lucan kesal sekaligus malu karena selama ini ia sudah berusaha menyembunyikan status mantan napinya dari Nika dan sekarang harus terbongkar begitu saja dari cangkem sang kapten. Sebelumnya, perkenalkan kapten kita kali ini bernama Kapten Kiyoshi yang tertulis di surat perintah untuk melakukan penyerangan ke markas Necromancer. Namun rupanya bukan hanya Kiyoshi saja yang ditugaskan, rupanya nama Lucan juga tercantum dalam surat tersebut sehingga memaksanya untuk ikut andil dalam penggerebekan Necromancer. Sementara itu, Sen dan Igneous yang sedang dalam perjalanan menuju Ataraxia, rupanya mereka harus melewati sebuah gunung dengan sungai di bawahnya yang di dalamnya terdapat banyak sekali ikan akhir zaman alias Dajjal yang biasa kita sebut dengan sebutan Guardian. Di saat Sen dan Igneous sedang memikirkan bagaimana caranya menyeberangi sungai tersebut, tiba-tiba saja Sen ditarik ke dalam sungai oleh beberapa Guardian. Demi memperlihatkan Sen yang diculik ikan, kameramen pun sampai rela ikut menyelam menyorot Sen di dalam air, yang mana di sana ia meet and greet dengan Elder Guardian dan keduanya pun saling tatap-tatapan, namun bukan karena mau cipokan, melainkan di sini kita diperlihatkan bahwa Elder Guardian bisa dikatakan sebagai satpamnya Ataraxia yang memeriksa dan menyeken setiap pengunjung baru untuk memastikan dari mana dan dari klan apakah dia berasal. Setelah menyeken isi otak Sen dan memastikan tidak ada sejarah perakitan bom atau pemberontakan di sana, para Guardian pun kemudian membentuk sebuah jembatan yang menandakan bahwa mereka berdua diperbolehkan untuk mengakses Ataraxia. Sen pun kembali berpindah menyorot para Ardoni yang tengah berduka atas penyergapan klan Voltaris terhadap desa-desa di Ardonia yang menyebabkan meregangnya nyawa puluhan Ardoni yang salah satunya merupakan Thaleus Sendaris. Malamnya, para master pun langsung mengadakan rapat paripurna mengenai tragedi naas yang baru saja menimpa Ardoni. Di sana, barulah mereka percaya terhadap omongan Thaleus yang selama ini tidak mereka hiraukan. Mereka beranggapan para Voltaris menyerang desa dari masing-masing klan untuk berusaha merebut Prime Songs yang sudah lama mereka incar. Beruntung kali ini mereka aman sebab Thaleus sudah menyembunyikan Prime Song sehingga tidak mudah untuk dilacak oleh klan Voltaris. Intinya, setelah para master berdiskusi, mereka kemudian setuju untuk menyerang klan Voltaris secara langsung ke pegunungan Felgreen untuk melenyapkan mereka sampai ke akar-akarnya. Sen pun kembali memperlihatkan Abigail dan anjingnya Sam yang sedang beristirahat merefill tenaga, namun rupanya persediaan bekal mereka hanya menyisakan satu buah daging babi sehingga memaksa mereka untuk berburu jika masih ingin bertahan hidup. Namun di tengah aktivitas berburunya, tiba-tiba saja Jalkar muncul dan menyerang Sam, dan begitu Abigail hendak menyelamatkan Sam, tiba-tiba saja ia diserang oleh Jalkar yang sepertinya begundal satu ini sudah muak dengan kehadiran Abigail yang terus saja membuntutinya. Beruntung Sam masih sanggup menggiveaway-kan gigitan penangkal air alias rabies kepada Jalkar, namun sayangnya hal inilah yang justru membuat Sam harus rela kehilangan nyawa akibat health bar-nya yang sudah setipis iman di jam 12 malam dipaksa untuk bertarung. Melihat kematian Sam yang mengenaskan, Abigail pun seketika mendapat buff yang teramat overpower yang konon katanya ia bisa menembakkan panah dengan akurasi 1000% sehingga tak peduli seberapa jauh Jalkar berlari, dirinya terus saja di-spam anak panah oleh Abigail tanpa ampun. Bahkan ia juga tak segan memfatality Jalkar hingga tewas. Scene pun ditutup dengan telur naga yang kemudian diambil oleh Abigail dan cerita berlanjut memperlihatkan Sen dan Igneous yang sudah sampai di Ataraxia. Di sana mereka melihat seorang NPC dari klan Nestoris yang bernama Hubris, yang mana ia memiliki pemikiran yang sama dengan Thaleus, yaitu ia begitu khawatir akan terjadinya perang besar versi kedua dengan klan Voltaris. Namun alih-alih mendengarkan, teman-temannya justru meremehkan rencananya dan mengucilkannya karena para Ardoni di Ataraxia rupanya belum mengetahui mengenai berita pembakaran desa oleh klan Voltaris yang menimpa desa sebelah alias desa tempat Sen dibesarkan. Mendengar pernyataan Hubris Nestoris, Sen dan Igneous pun sepertinya menjadi orang pertama yang setuju dengan pendapatnya dan mengungkapkan bahwa mereka juga yakin perang besar kedua akan segera terjadi. Setelah percakapan singkat, mereka kemudian ditawari bergabung ke dalam kelompok kecil bernama Knights of Ardonia untuk mengantisipasi jikalau klan Voltaris datang menyerang klan mereka. Mendengar hal tersebut, Sen tidak langsung menerima ajakan Hubris, melainkan ia memilih untuk memikirkannya terlebih dahulu karena tujuan utama ia ke Ataraxia adalah menemui kakak laki-laki dari Thaleus Sendaris yang bernama Galeus Sendaris. Rupanya di sini Galeus belum mengetahui bahwa adiknya telah tewas di tangan Voltaris, yang mana dengan berat hati Sen pun mengatakan kabar duka ini kepada Galeus. Jelas begitu mendengar kabar adiknya telah tewas, nampak Galeus terlihat sedih sekaligus kesal karena ia mengaku adiknya tidak pernah menuruti perkataan dirinya.
Sen pun mengatakan kepada Galeus bahwa sebelum dirinya wafat, Taleus berpesan kepada Sen agar mengunjungi Ataraxia. Di situ Galeus langsung menangkap pesan Taleus yang mana ia mengatakan bahwa secara tidak langsung Taleus menyuruh seluruh klan Ardoni untuk mempersiapkan diri karena cepat atau lambat akan terjadi perang besar kedua yang melibatkan Ardoni. Namun Galeus menjelaskan jika perang dunia antar dimensi pecah kembali, para Ardoni tidak akan sanggup bertahan lama dan hanya akan menjadi sejarah di masyarakat sebab dari ke-6 kerajaan yang terdiri di Ardonia, 2 di antaranya sedang terlibat baku tembak dan baku hisap sehingga hal ini akan menjadi faktor kekalahan bagi Ardonia. Mendengar hal tersebut, si abu vulkanik Gunung Tambora pun tiba-tiba kesambet arwah Gajah Mada dan ingin menyatukan kerajaan Ardonia demi bisa memenangkan perang akbar antar dimensi. Melihat semangat dalam diri Igneous, Galeus pun hanya bisa memberikan doa selamat dunia akhirat dan beberapa informasi penting mengenai orang dalam di kerajaan Saidonia supaya bisa membantunya masuk ke dalam sana. Sin pun kembali berpindah menyorot Abigail yang baru saja menguburkan mayat Sam dan tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan menetasnya telur naga yang sudah seperti ledakan Big Bang sehingga kini ia mendapat pet baru dengan skin mitik berupa Ender Dragon yang dapat sangat menguntungkannya ketika sudah bertumbuh besar nanti. Di sisi lain kita diperlihatkan militer Velden yang sudah mulai menggerebek markas Necromancer, namun ketika mereka sudah siap mengunboxing setiap nyawa dari raga Necromancer, rupanya para Necrokontol itu sudah pergi duluan untuk menginvasi pedesaan. Sehingga dengan kondisi tanpa adanya tentara, Necromancer dapat dengan leluasa mengobok-ngobok kerajaan Velden. Sementara di saat kerajaan Velden sedang diobok-obok dan Abigail mendapat pet baru, sementara Sen dilatih skill bertarung oleh Galeus dan Igneous pergi ke Karten untuk menyelesaikan konflik. Di sisi lain kita diperlihatkan para master serta pasukan Ardoni dari selatan yang sudah sampai di puncak pegunungan Felgrin dan siap untuk beradu mekanik sampai akhir hayat. Namun sepertinya di sini para Voltaris seperti sedang mengaktifkan sebuah portal misterius dan tak berselang lama portal misterius itu pun aktif yang entah apa yang ada di dalamnya yang pasti berisi kemudorotan yang lebih besar lagi. Setelah merasa cukup beradu bacot, kedua belah pihak pun mulai menyatakan open war sehingga terjadilah pertempuran antara klan Ardoni melawan Voltaris. Keduanya mengerahkan semua kemampuan terbaik mereka sampai akhirnya Ardoni berhasil membantai habis pasukan Voltaris dan hanya menyisakan Tigran Voltaris dan segelintir pasukannya di sana. Ketika Tigran berhasil dikepung oleh Ardoni, tiba-tiba portal misterius pun terbuka dan menampilkan pertarungan hebat antara Deathsinger melawan Tidesinger yang digadang-gadang mereka telah tewas saat perang besar, namun rupanya sampai saat ini mereka sedang asik beradu mekanik di alam lain. Di sini barulah kita diberi titik terang mengenai kenapa dan bagaimana Ingressus bisa sangat kuat dan kenapa di awal film Ingressus menyamar menjadi klan Nestoris. Rupanya saat masih kecil kediamannya diserang oleh klan Ardoni termasuk Taleus yang kala itu meledakkan tempat tinggalnya dengan Aggressium Prime sehingga membuat Ingressus kecil pun hanyut di lautan dan terdampar di pantai Nestoria. Ia pun ditemukan oleh Achillean Nestoris atau yang dikenal dengan Tidesinger yang kemudian ia memberitahu ayahnya mengenai hal ini dan karena merasa kasihan mereka pun merawat Ingressus sampai tumbuh dewasa. Selama berada di klan Nestoris inilah Ingressus berlatih bersama Achillean Nestoris sehingga tidak heran satu-satunya orang yang dapat menyaingi kemampuan Ingressus alias Deathsinger adalah Achillean alias Tidesinger. Tak berselang lama setelah keduanya tumbuh dewasa, muncullah berita bahwa para master mengadakan turnamen untuk dapat menggunakan keempat Prime Song seperti yang udah gue ceritain di awal, dan Achillean pun menyarankan Ingressus supaya mengikuti turnamen tersebut dan mengungkapkan identitasnya di hadapan para master sebagai bukti bahwa selama ini Voltaris dapat menunjukkan perilaku baiknya. Namun alih-alih mendapat apa yang ia harapkan, Ingressus justru ditolak mentah-mentah dan diasingkan kembali sehingga hal inilah yang membuat Ingressus merasa tidak terima dan marah dengan perlakuan Ardonia. Ingressus merasa diperlakukan tidak adil oleh keempat klan tersebut yang mana merekalah yang membantai klannya, namun mereka juga yang enggan memberi Prime Songs padanya walaupun ia sudah bersikap baik dan memenangkan turnamen sesuai peraturan. Dan terjadilah tragedi seperti apa yang udah gue jelasin di awal film sehingga kini keduanya pun terlibat dalam pertarungan sengit yang bahkan rasanya tidak mungkin salah satu dari mereka menang atau kalah dari pertarungan tersebut. Hingga akhirnya Ingressus pun mengerahkan seluruh kekuatannya dan berhasil mengalahkan Achillean hingga terjatuh ke dalam Void. Setelah memenangkan pertarungannya melawan Achillean, Ingressus pun masuk ke dalam Overworld dengan kondisi dirinya telah dikepung oleh Ardoni, sementara Tigran tersenyum tipis mengisyaratkan keyakinan akan kemenangan klan Voltaris setelah hadirnya Ingressus ke Overworld. Dan cerita pun berakhir ngegantung karena Squared Medianya kekurangan dana. Jadi buat kalian yang udah gak sabar Songs of War Season 2 rilis, jangan lupa support semua media sosial Squared Media agar mereka bisa segera ngegarap kelanjutan cerita Songs of War secepatnya.
Ya, intinya pesan moral yang bisa kita ambil dari bangsa Ardonia, jika yang kuat bisa dikalahkan dan yang hebat bisa ditaklukkan, maka bukti apalagi yang harus ditampilkan bahwa kunci kemenangan bukan pada kekuatan melainkan pada persatuan. Sementara Jalkar dan Grim mengajarkan kita bahwa sejauh apapun kita berlari, yang namanya rezeki sudah punya porsinya sendiri, bahkan semua sudah diatur oleh Sang Maha Pemberi. Karena jika Tuhan sudah memberi, maka rezekimu tidak akan mungkin dicuri.